Bayangin, lo bangun tidur, scroll berita, terus mendadak baca headline. Akhirnya, 4 dari 5 pemilik hak veto di PBB akui Palestina merdeka. Itu bukan lagi sekedar wacana tongkrongan, itu beneran geser peta politik dunia. Selama puluhan tahun, Palestina ada di posisi diakui banyak negara, tapi selalu kehalang tembok veto di PBB. Sekarang, pertama kalinya dalam sejarah, 4 dari 5 negara superkuat pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB secara resmi mengakui negara Palestina. Yang belum, ya bisa lo tebak sendiri, Amerika Serikat, satu-satunya pemilik veto yang masih nahan pengakuan penuh dan pernah beberapa kali pakai hak veto buat ngeblok keanggotaan penuh Palestina di PBB. Kita tarik napas dulu, santai. Ini bukan cuma soal bendera baru di peta, ini soal gimana satu bangsa yang udah puluhan tahun hidup di bawah pendudukan akhirnya dapat pengakuan dari hampir semua bos meja di PBB. Biar nggak lompat-lompat, kita mundur dikit. Palestina itu sebenarnya udah diakui sama mayoritas negara di dunia sejak lama. Sampai tahun 2025, ada sekitar 157 negara anggota PBB yang udah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, alias lebih dari 80% negara di dunia. Tapi masalahnya, di sistem PBB, buat jadi negara yang statusnya full member dan punya hak suara penuh, lo butuh lolos dulu di Dewan Keamanan. Dan di sana ada 5 bos besar pemegang hak veto, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Selama ini, Palestina selalu mentok di situ. Kenapa? Karena Amerika Serikat berkali-kali pakai hak veto buat ngeblok resolusi yang bisa ngasih keanggotaan penuh ke Palestina. Sekarang, pelan-pelan situasi mulai kebalik. 4 dari 5 pemegang veto, yaitu Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris, udah berada di posisi yang mengakui Palestina sebagai negara. Ini nggak terjadi dalam semalam, tapi hasil dari gelombang pengakuan yang makin gede dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, yang banyak ngakuin Palestina adalah negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan dunia Arab. Tapi belakangan ada sesuatu yang beda. Negara-negara barat yang dulu dikenal super nempel ke kebijakan Israel mulai geser posisi. Contohnya, beberapa negara Eropa mulai resmi mengakui Palestina. Negara-negara kayak Kanada, Australia, Portugal, dan Inggris akhirnya juga mengumumkan pengakuan mereka. Perancis ikut mimpin gelombang pengakuan baru di forum PBB tahun 2025. Saat Inggris dan Prancis, 2 dari 5 bos veto PBB, udah tegas ngakuin Palestina, ditambah Tiongkok dan Rusia yang dari dulu udah dukung, makanya lahir kalimat 4 dari 5 pemilik hak veto PBB sekarang mengakui Palestina merdeka. Sekarang bayangin lo warga Palestina, selama puluhan tahun status lo kayak ada tapi nggak dianggap penuh. Punya bendera, punya pemerintahan, tapi di mata lembaga global tertinggi lo cuma pengamat, bukan anggota penuh. Tahun 2012, Palestina dikasih status non-member observer state di Majelis Umum PBB. Itu ibarat lo boleh duduk di ruangan, tapi nggak boleh ikutan mutusin. Lalu, beberapa kali negara-negara sahabat ngedorong Palestina buat naik level jadi anggota penuh. Setiap kali, dukungan suaranya banyak, tapi lagi-lagi mentok di satu titik, veto Amerika Serikat. Nah, momen ketika 4 dari 5 pemegang hak veto udah akui Palestina itu jadi turning point psikologis. Secara politik global, pesan yang kebaca adalah mayoritas dunia, termasuk hampir semua pemain besar, udah sepakat bahwa Palestina itu negara. Yang bertahan gak ngakuin tinggal satu, Amerika Serikat. Dan itu bikin posisi Amerika jadi makin terisolasi dalam isu khusus ini. Buat banyak analis, ini bukan cuma soal Palestina, tapi soal kredibilitas moral Amerika di mata Global South, dunia Arab, dan negara Muslim. Kita jeda dulu di sini. Kalau lo ngerasa pembahasan kayak gini penting dan lo pengen terus dapat sudut pandang yang santai tapi tetap pakai data, jangan lupa buat subscribe channel Faktanya Iya. Biar tiap ada perubahan besar kayak gini di panggung dunia, lo nggak cuma jadi penonton, tapi orang yang ngerti konteksnya. Oke, lanjut.
Pertanyaannya sekarang, kalau udah diakui 4 dari 5 pemegang veto, apakah otomatis Palestina langsung jadi anggota penuh PBB dan semua masalah selesai? Jawabannya, belum. Karena secara teknis, buat Palestina naik status jadi anggota penuh PBB, mereka masih butuh persetujuan Dewan Keamanan tanpa veto dari siapapun, termasuk Amerika. Selama Amerika Serikat masih ngeveto, status keanggotaan penuh itu tetap keganjel. Dan Amerika udah membuktikan beberapa kali bahwa mereka nggak ragu buat pakai hak veto soal ini. Tapi bukan berarti pengakuan 4 dari 5 pemilik veto nggak ada efeknya. Justru ini gede banget dampaknya di beberapa level. Pertama, secara simbolik. Palestina sekarang bisa bilang ke dunia, kami diakui bukan cuma oleh mayoritas negara biasa, tapi juga hampir semua kekuatan besar. Kedua, secara diplomatik. Posisi tawar Palestina di meja perundingan naik. Setiap kali ada pembicaraan soal solusi dua negara, mereka bisa nunjuk angka pengakuan ini sebagai amunisi politik. Ketiga, buat Israel, tekanan internasional makin kerasa. Negara-negara yang tadinya selalu pasang badan buat Israel, sekarang mulai ngomong keras soal pemukiman ilegal, blokade, dan operasi militernya. Keempat, buat Amerika Serikat sendiri, mereka makin kelihatan sendirian kalau terus nahan pengakuan penuh. Perdebatan di dalam negeri mereka soal kebijakan di Timur Tengah pun jadi makin panas. Di sisi lain, pengakuan ini juga punya dampak ke lapangan. Pengakuan negara berarti Palestina punya posisi lebih kuat di pengadilan internasional, lembaga-lembaga dunia, dan upaya hukum terhadap pelanggaran di wilayah mereka. Kalau dulu setiap langkah mereka sering dianggap organisasi politik yang diperdebatkan statusnya, sekarang mereka bisa melangkah sebagai entitas negara yang diakui luas. Itu bisa mempengaruhi investigasi kejahatan perang, gugatan di Mahkamah Internasional, dan tekanan terhadap negara-negara yang terlibat langsung di konflik. Tapi, real talk, apakah pengakuan ini otomatis bikin tembok roboh, blokade hilang, dan Gaza langsung damai? Sayangnya, nggak secepat itu. Di lapangan, tatanan keamanan, kontrol wilayah, blokade, dan realitas militer masih berat sebelah. Israel masih punya kekuatan militer jauh lebih besar, dan selama nggak ada kesepakatan politik yang nyata, warga Palestina masih hidup dalam situasi yang sulit. Buat orang-orang di kampung pengungsian, pengakuan internasional bisa terasa kayak kemenangan di atas kertas yang belum tentu langsung ngubah isi piring hari ini. Tapi dari kacamata sejarah, ini jelas loncatan besar. Kalau lo lihat perjalanan panjang pengakuan Palestina, dari dulu cuma didukung blok tertentu, sampai sekarang didukung sebagian besar dunia, lalu naik kelas ke titik di mana 4 dari 5 bos veto udah di pihak pengakuan, itu artinya peta dukungan global udah bener-bener geser. Generasi baru di Eropa, Amerika, dan negara-negara lain juga makin vokal soal Palestina. Demonstrasi besar, tekanan publik, dan kampanye solidaritas bikin politisi nggak bisa lagi pura-pura nggak lihat. Sekarang, posisi Amerika makin rumit. Di satu sisi, mereka punya hubungan strategis dan militer yang sangat dekat dengan Israel. Di sisi lain, mereka ngaku dukung solusi dua negara dan hak rakyat Palestina. Tapi selama mereka masih pakai veto buat ngeblok keanggotaan penuh Palestina di PBB, banyak orang ngelihat itu sebagai kontradiksi. Di mulut bilang setuju dua negara, di meja voting malah ngerem. Kalau tekanan internasional terus naik, pertanyaannya cuma satu, sampai kapan Amerika bisa tahan jadi satu-satunya pemilik hak veto yang belum ngakuin Palestina? Bagi Palestina sendiri, momen ini bisa dibilang setengah kemenangan. Mereka belum sepenuhnya bebas dari pendudukan, tapi mereka udah punya posisi cerita yang jauh lebih kuat. Dunia udah mengakui kami, tinggal realitas di lapangan yang harus nyusul. Dan buat kita yang nonton dari jauh, ini jadi pengingat bahwa kadang perubahan besar dimulai dari hal yang kelihatannya cuma pengakuan di atas kertas. Tapi, lambat laun, kertas-kertas inilah yang ngegeser cara dunia ngeliat satu bangsa. Kalau lo pengen obrolan soal Palestina, PBB, hak veto, dan geopolitik kayak gini terus lanjut, gue pengen tahu nih dari lo. Lo lebih tertarik kalau next kita bedah dalam-dalam soal sistem hak veto PBB-nya, atau soal gimana kehidupan sehari-hari warga Palestina di tengah semua manuver politik ini?